dengan sukses. Banyak harapan orang tua di luar sana dengan harapan setelah menyekolahkan anaknya tinggi, berharap anaknya akan cepat-cepat sukses. Ya, aku juga mengalami masa-masa itu, dimana aku dulu kuliah 4 tahun lebih karena aku gagal lulus tepat waktu. Orang tua aku berharap kepada aku dengan harapan yang setelah lulus aku bisa langsung sukses dengan gaji yang tinggi. Tapi ada satu proses yang dimana pada saat aku kuliah, aku melakukan semua usaha aku, termasuk untuk mendapatkan beasiswa prestasi, lomba internasional maupun nasional, itu sudah aku raih semua. Dan kegiatan-kegiatan aktivis di kampus juga sudah aku lakukan. Cuman itu hanya sebagai tabunganku, bukan tabungan buat orang tuaku. Dan orang tuaku itu berharap dengan melihat secara langsung gimana dan bagaimana kondisinya anaknya setelah lulus kuliah. Apakah dia bisa survive atau dia masih segitu-gitu aja. Dan kalau dibilang soal lulus, memang banyak perjuangan, berbagai macam cerita, berbagai macam cobaan, berbagai macam keluh kesah yang dialami ketika kita mengerjakan skripsi. Kita tahu semuanya bahwa memang skripsi itu nggak mudah, tapi kita bisa melampaui itu dengan hasil yang memuaskan. Suatu proses yang dilakukan dengan cara benar, ikhlas, sabar, itu akan berbuah hasil, teman-teman. Dan aku belajar bahwa apapun yang aku tuai di dunia kuliah dulu bakal aku keluarkan atau bakal bermanfaat ketika nanti aku sudah sukses atau ketika nanti aku sudah lulus. Ketika aku lulus dan aku apply sana sini, dan ya aku baru tahu dan aku baru sadar kalau setelah aku lulus persaingannya itu semakin banyak. Bayangin, di prodimu, di universitasmu sudah ada berapa anak satu angkatan, belum ditambah univ lain, belum lagi ditambah lulusan sebelumnya yang masih belum dapat pekerjaan. Otomatis persaingan kita di dunia luar itu akan semakin kompleks, semakin luas. Belum lagi ditambah jurusan lain bisa apply yang satu linear dengan jurusanmu. Dan aku lupakan hal itu. Aku tidak menyiapkan sama sekali, bahkan aku nggak tahu kalau aku pada akhirnya aku juga mengalami persaingan yang ketat itu. Aku rasa dulu aku hanya lomba, cuman persaingan antar univ. Ya, sebagaimana mestinya yang harus lakukan ya seperti itu untuk lomba. Tapi di dunia kerja pun ternyata lebih ketat lagi. Ada cutting yang masih belum dapat kerja dan dia juga apply di angkatan kita di posisi tersebut. Belum lagi ditambah ada orang-orang yang habis riset dengan berbagai macam pengalamannya. Ya, memang susah banget. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa anak fresh graduate juga bisa kerja. Dan kalau dari aku sih, karena aku juga bukan lulusan dari top 3 univ di Indonesia, jadi aku juga sempat mengalami berbagai macam hal yang apply di perusahaan multinasional itu susah banget. Karena logo kampus aku bukan dari logo top 3 Indonesia. Berbagai macam pertanyaan HRD sudah aku jawab dengan baik, ya meskipun pada akhirnya juga gagal. Berbagai macam pertanyaan user, kalian tahu interview user itu adalah interview terakhir di suatu perusahaan, dan itu yang menentukan kamu bakal lolos atau tidak. Dan ketika sudah mencapai tahap terakhir dan kamu dinyatakan tidak lolos, ya berarti kamu harus memulainya dari awal lagi, harus dengan lapang dada. Dan sukses itu
pasti kalau semisal kita lihat lagi, kalau kalian ngelak, padahal angka pengangguran lulusan sarjana di Indonesia banyak. Memang, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau semisal kita usaha, kita fokus pada diri kita sendiri, otomatis value dari diri kita itu bakal naik meskipun kita masih belum dapat suatu pekerjaan. Karena yang aku alami ketika dulu aku masih di masa-masa pengangguran, dan aku penganggurannya cukup lama. Setelah aku pernah nganggur di 8 bulan, dan itu memakan waktu yang menurut saya juga lumayan ya, kayak 8 bulan dihabisin buat ngapain pun juga kayak ngaruh banget tuh, kerasa banget 8 bulan. Kalau dibuat tiduran juga tambah melar badan, kalau dibikin olahraga juga kayaknya bukan atlet, tapi lebih bagusnya sih juga olahraga. Dan 8 bulan itu aku memutuskan untuk, setelah aku mendapatkan SKL, surat keterangan lulus dari univ aku menyetap keuangan yang diberikan orang tuaku dengan harapan aku harus bisa hidup mandiri. Dan pada saat itu alhamdulillahnya aku masih ada tabungan dari uang lomba, uang reward, uang beasiswa. Jadi aku masih bisa hidup dari itu. Berjalannya waktu, sambil nunggu panggilan, sambil nunggu interview di tempat kerja, aku juga gak hanya diam, karena lulusan sarjana itu yang dipakai adalah kreativitasnya, critical thinking, sama problem solving. Menurut aku seperti itu. Jadi ketika aku nganggur 8 bulan, yang aku lakukan adalah aku berjualan bucket. Merintis dari awal, berawal dari temen aku diundang temen aku hadir di acara ulang tahunnya. Dan pada saat itu memang kalau semisal dibuat beli kado pun juga rasanya sayang, karena masih nganggur dan gak dapat penghasilan dari orang tua. Jadi bagaimana caranya aku bisa ngasih kado, tapi aku juga nggak mau ngeluarin uang banyak. Alhasil aku DIY, buat sendiri suatu bucket balon yang memang ya cukup lumayan lah ya kalau dipikir-pikir, kalau untuk kosnya. Cuman masalahnya kalau semisal aku beli itu bakal lebih mahal lagi daripada aku buat. Dan akhirnya pada saat itu aku juga nggak apa ya, nggak niat untuk berjualan. Pada saat itu memang iseng untuk kado temen aku. Dan pada saat event itu kebetulan itu juga bukan hanya circle aku, dan circle-nya teman-temanku yang lagi ulang tahun itu juga banyak pol. Jadi kayak banyak gitu dari teman-teman dia yang tanya kayak, kamu kemarin dapat kado bucket balon itu dari mana? Nah, dari situlah aku menjadikan sebuah bucket balon itu usaha untuk pendapatanku selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan itu aku hidup bergantung pada bucket. Ternyata yang aku peroleh dalam sebuah perjalanan panjang selama 4 tahun, dan aku nggak hanya diam di kampus, itu aku bisa menciptakan suatu karya yang dimana karya aku itu bisa diterima oleh masyarakat dalam bentuk bucket balon. Ini suatu hal yang ya memang ini hidup. Kalau dijalanin juga susah, kalau nggak dijalanin juga aku nggak bakal bisa survive. Yang diminta dari sarjana itu bagaimana caranya kamu bisa survive dan kamu bisa menciptakan apa yang kamu fokuskan. Jadi setiap manusia itu aku percaya dia mempunyai kemampuan. Jadi kalau semisal kalian ada di fase yang lagi cari kerja dan masih belum dapat, mungkin udah waktunya kalian gali potensi diri kalian itu apa dan kembangin mulai saat ini. Ya syukur-syukur suatu percobaan itu bisa menghasilkan nilai yang tinggi buat di hidupmu. Jadi mulai sekarang jangan nunggu harus ada panggilan dulu dan kamu harus melangkah. Coba ciptain dulu
apa yang kamu dapat selama kamu kuliah dan kembangin, fokus, semoga berhasil.